Warga Desa Suwakul Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah meminta maaf atas penolakan jenazah perawat positif terinfeksi virus corona saat akan dimakamkan di wilayahnya. Gubernur Ganjar Pranowo memastikan penolakan jenazah positif virus corona tidak akan terjadi lagi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas insiden penolakan pemakaman perawat yang positif corona di Ungaran, Kabupaten Semarang. Menurut Ganjar, ada informasi tidak benar yang diterima masyarakat setempat sehingga menimbulkan penolakan. Terputusnya komunikasi antara rumah sakit dengan perangkat desa dan masyarakat menjadi kunci penyebab penolakan jenazah pasien virus corona. Yang salah gubernurnya, jadi yang salah saya. Karena saya tidak terlalu lihai, tidak terlalu pintar untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan yang paling bertanggung jawab adalah Gubernur Jawa Tengah yang namanya Ganjar Pranowo. Saya minta maaf kepada seluruh tenaga medis, perawat, dan semuanya. Tapi saya telepon satu persatu apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi di Susukan, apa yang terjadi di desa berikutnya. Bertanggung jawab. Komunikasi ternyata menjadi penting. Saya minta maaf sekali lagi pada keluarga. Jadi di layar Anda sudah ada statement dari masyarakat Susukan yang tadi mengatakan tidak menolak. Sekali lagi, tidak menolak. Bahkan di tempat yang berikutnya sebenarnya juga tidak menolak. Saya punya rekamannya semuanya, semua saya klarifikasi. Bahwa kemudian komunikasinya keliru, iya. Masyarakat tidak perlu khawatir jika ada pasien COVID-19 dimakamkan di wilayahnya. Kementerian Agama telah mengeluarkan panduan pemulasaran jenazah pasien virus corona atau COVID-19 mulai dari memandikan hingga pemakaman jenazah. Jenazah pasien corona harus dilakukan petugas profesional atau tenaga kesehatan. Saat memandikan, petugas menggunakan sarung tangan, masker, dan disinfektan. Untuk memandikan jenazah pasien corona dapat dilakukan seperti memandikan jenazah pada umumnya. Jika tidak dapat dilakukan, maka dapat menuangkan air ke jenazah tanpa menggosok atau diganti tayamum. Jika cara pertama dan kedua dan ketiga tidak dapat dilakukan, maka dapat langsung dikafani dan disalatkan. Usai dikafani, jenazah pasien corona dibungkus dengan sejenis plastik agar tidak mudah tercemar. Sementara untuk salat jenazah dapat dilakukan di rumah sakit rujukan atau dilakukan di masjid yang sudah disemprot disinfektan. Salat jenazah juga dilakukan tanpa menyentuh jenazah. Untuk pemakaman, jenazah dimakamkan minimal 50 meter dari sumber air. Lokasi pemakaman minimal berjarak 500 meter dari permukiman penduduk. Jenazah pasien corona di kedalaman minimal 1,5 meter dan ditutup tanah setinggi 1 meter. Setelah video penolakan pemakaman perawat oleh warga Desa Suwakul, Kabupaten Semarang viral di media sosial, warga Desa Suwakul meminta maaf atas penolakan pemakaman perawat positif corona di wilayahnya. Sang ketua RT mengaku mendapat desakan dari warga. Sebelumnya meminta maaf sekali kepada rekan-rekan, kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat Ungaran dan perawat. Karena itu terjadi cepat dan salah konfirmasi dari awal, makanya terjadi kurang setuju dari warga seperti itu. Sekali lagi saya mau minta maaf. Pada Kamis 9 April lalu, pemakaman seorang perawat asal Semarang yang meninggal dunia karena virus corona ditolak warga saat dimakamkan di dekat makam ayahnya di Taman Pemakaman Umum Suwakul, Ungaran Timur. Tangis keluarga tak terbendung dan terus memohon kebijakan kepada warga agar jenazah tenaga medis ini diizinkan untuk dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang bayi berstatus pasien dalam pengawasan di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara meninggal dunia. Bayi tersebut tidak mendapatkan perawatan karena dokter di rumah sakit tidak memiliki alat pelindung diri.
Bayi berusia 3 bulan yang ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan COVID-19 di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara meninggal di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Buton Tengah. Bayi tersebut masuk rumah sakit dengan kondisi kritis sejak 6 April lalu. Setelah ditetapkan menjadi PDP dan dibawa ke ruang isolasi, bayi tersebut tidak mendapatkan tindakan dari dokter di RSUD Buton Tengah. Hal ini disebabkan tidak adanya alat pelindung diri yang dimiliki rumah sakit, sehingga perawat ataupun dokter tidak berani masuk ke ruang isolasi. Sudah lakukan sesuai dengan SOP pasien yang masuk di UGD, terus kemudian sampai muncul diagnosa PDP, tentu akan ada protokol lagi terkait dengan penanganan PDP. Ternyata setelah dilakukan pengecekan APD, ternyata APD-nya belum tersedia. Bayi malang tersebut kini telah dimakamkan di belakang rumah orang tuanya dengan dibungkus kantung jenazah. Dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Adieba, iNews melaporkan. Ratusan tenaga kerja Indonesia dipulangkan dari Malaysia dan Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setibanya di tanah air, seluruh TKI menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. 830 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia dan Arab Saudi pulang ke tanah air malam tadi. Mereka tiba melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setibanya di bandara, petugas memeriksa kondisi kesehatan mereka. Hasilnya, para TKI ini dinyatakan negatif virus corona. Namun, mereka tetap harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Kenapa kita melakukan kegiatan ini? Karena masih ada kaitannya dengan program yang didorong oleh Bapak Kapolda Metro Jaya untuk melaksanakan social bonding dan empathy building, atau membangun empati dan ikatan sosial dengan masyarakat, sehingga kita memantau langsung bagaimana proses mereka keluar dari pesawat, kemudian dilakukan pemeriksaan kartu kesehatannya atau health card, kemudian diperiksa juga dengan menggunakan termogan suhu badannya, sampai dengan kegiatan asesmen kesehatan yang dilakukan oleh pihak KKP Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya, seluruh TKI akan dipantau oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota di kampung halaman masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, pendaftaran Kartu Prakerja dibuka mulai hari ini. Program bantuan pelatihan kerja tersebut bisa didapat secara online dengan mendaftar di laman resmi prakerja.go.id. Pendaftaran Kartu Prakerja yang digagas pemerintah pusat terkait dampak wabah virus corona dibuka mulai hari ini. Calon peserta Kartu Prakerja dapat mendaftar melalui laman resmi prakerja.go.id. Syaratnya, calon peserta adalah warga negara Indonesia minimal berusia 18 tahun, belum bekerja, dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Selain itu, Kartu Prakerja juga diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena langsung dampak COVID-19, seperti pekerja informal, pelaku UMKM, dan karyawan yang mengalami PHK. Jika memenuhi syarat, peserta akan mendapatkan pelatihan secara offline maupun online. Yang sudah saya sampaikan yang lalu juga, 5,6 juta orang, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Untuk program ini, pemerintah sudah menaikkan anggaran dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan masyarakat bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin.